Iya dong. kayak udah di luar kota, mereka akhirnya mau langsung balik. Iya. Jadi penonton Betul. sakit kan jadi. Sakit bener. Ya play-in sih itu emang babak yang mengerikan. Tapi ya itulah advantage kenapa kita ngelihat upper bracket itu ada ya kan. Perjuangan dari regular season juga. Tapi ya untuk kali ini Geek masih di blue side. Dengan langsung menutup ke arah Harit. Dan Matildanya di ban. Beserta Gatot Kaca nih. Ada link sekarang ini yang mungkin bakal diambil buat Vincent. Apakah ini salah satu hero nyaman untuk Vincent? Obvious. Masih ya. Obvious ini masih meresahkan juga sekarang. Ini banyak banget yang lepas loh ini. Iya ada Link, ada Ruby, Khalid, banyak. Kali. Oke. Vibes-nya juga masih enak aja gitu loh Gik. Kalau gue sih ngelihatnya tadi kayak di game pertama mereka emang Agak satu tegang hal ya. Habis ada vibes satu check ya. iya ada satu hal baru ya udah mereka cek ombak lagi kayak tadi. Bisa. Tapi akan menjadi pembuktian ya apakah Khalid ini pun jatuh ke tangan dari Gods akan bisa menciptakan momentum, tapi Bigatron dua terlebih dahulu nih. Seperti kalau misalkan bicara Assassin, sebetulnya masih ada Hayabusa dan juga Link ya. Tapi Linknya diambil beserta Hylos. Halosnya untuk bisa nahan badan. Lebih ke nahan badan dan juga bisa ya sembari menahan lawannya biar lebih slow untuk bergerak di atas dari Glorious Pathway. Gimana ya? Berjumpa dengan kalian yang bisa langsung melompat ke belakang. Juga sebenarnya ini bisa untuk memutuskan bantuan yang bakal diberikan buat kalian. Kalau ada Glorious Pathway. Iya, dikasih efek slow. Jadi bocil slow mob dia ya kan. Tapi masih dengan Fanny akan melakukan pembuktian kah kali ini dari Vincent. Tapi kalau ngelihat dari hero untuk Rom atau EXP, ini masih ada Kufra, masih ada Ruby juga sih sebetulnya. Ini coba tuh. Takutnya Ruby keluar loh. Yang megang device-nya Blamsy kan? Ya. Gua ambilin Fanny lu, rasain. Gua bikin lu. Oke, Valentina pick, antisipasi mungkin nantinya ada Faramis juga. Yep. Dan apakah Ruby-nya akan diambil sekarang? Tapi Faramisnya tetap ya. Karena mungkin walaupun emang sama-sama punya Netherrealm, tapi yang diunggulkan dari Faramis adalah pasifnya. Dia bisa spawn. Ya, spawn cuma 5 detik loh. Timnya selalu 6 lawan 5 sih, itu kan kalau memang maksimalnya. No Natalia juga. Membatasi hero-hero pegangan buat Baloyski. Yang ngasih space buat sang jungler dan gold lane-nya. Yep. Jadi nunggu Baloy untuk ciptain satu lagi nih hero damager siapa yang bakal dibawa ke romer. Kemarin kan Saber udah. Saber udah. Kalau aku sih Saber ya kalau melihat ada link Kan sempat interview kan Harley Romer tuh katanya tuh. Enggak sih tapi. Terlalu sulit, ya kan? Siapa Om yang? Kalau tiba-tiba Baloy yang bilang. Kalau tiba-tiba Baloy mengeluarkan itu gimana? Nyaman lah. Sulit sih. Tapi Tidak masalahnya mungkin. kayaknya di game ini enggak sih, karena ada Faramis juga, ada Hylos juga, kayaknya bukan target instant kill, apalagi Link bisa dodge juga kan. Ya, tapi aku ngeliat ya, kalau musuh lagi pakai assassin, itu enak banget kalau diganti dengan ya hero-hero yang defense nih sekarang deh. Natalia, Ketempelan ya, Saber. tapi Saber susah banget kalau dia ada Faramis. Itu udah kayak ubah segalanya lah. Kalau ada Faramisnya selama ada Netherrealm-nya ya kayak ultinya dia bakal sia-sia triple shoot-nya. Jadi miscalculate ya, kayak Ya, bahkan terangkat. buat Kaja juga kayak sia-sia juga gak sih? Yep. Ya. Rock. Oke, hero-hero yang meresahkan juga yang bisa bermain agresif ya. Rock. Ada yang kami Dari Riki, mereka bakal coba untuk ban ke arah Moskov kah? Atau mau ban ke arah one-one lagi? Tapi lumayan scaling sih ngelihat dari ada Link juga di sana. Ya. Kayaknya one-one malah safe option. Kalau mau di-ban aja sih one-one. Yap. Atau Moskov. Moskov juga boleh. Ya karena buat bisa Pemimpin lah. buat Banyak ya. satu counter dari Moskov. Fanny-nya dan itu dia. Moskov ya kan? Yap. Oke. Oh Moskov. Ada Bruno. Bruno gemokan bolanya juga sakit banget. Bruno Alpha. Jadi lagi. Lancelot Gatot Kaca. Saya suka emosi. Sakura. Saya korban. Marah loh dia. Marah. Oke. Tapi pick up dari Vegetarian Alpha. Buat Eman dulu kah? Mungkin buat Eman dulu biar Hylosnya tetap flex. Yap. Kalau flex bisa di EXP ya. Yap. Atau mungkin di romer nanti. Bruno. Tapi kalau misalkan emang ada one-one nih, emang jatuh lagi ke tangan dari Eman, setidaknya nanti kayak Guard itu bisa nahan kan dari crossbow attack. Yap. Itu dia. Setidaknya nih, ada upaya lah ya untuk sedikit nahan. Oke, tapi Beatrix kah yang mungkin diambil sekarang? Tapi ternyata Tigreal terlebih dahulu menandakan bahwa Hylosnya akan berada di tangan dari Subaru. Aku suka sih pemilihan dari Tigreal sendiri nih.
cukup mengganggu ya, apalagi buat kita para jungler tipis. Karena dia ngincernya cuma di jungler pegang retribution, kalau di implosion udah pasti kena dong. Terus udah gitu digeser-geser lagi. Iya, udah digeser. Udah banyak teman-teman yang lain di belakang. Iya, momentum apalagi jangan lupakan bagaimana Ki dengan hero momentumnya itu kan sering banget ya hero yang punya araf effect kayak kalau di season-season sebelumnya kita ngeliat Bolita, Atlas juga dan sekarang dengan Tegar. Tegar masuk. Yap. Ini langsung diamankan juga akan berada di tangan dari Baloy harusnya dan One dari Pasang. Yep. Karena setidaknya ya dengan memberikan damage area jauh lebih baik lagi. One lagi. One pull yourself together, inspire. Penuh inspirasi. Sangat menginspirasi. One yang menginspirasi. Betul. Kalau aku ya matchup di laning lawan yang paling malesin itu ya Cloud sih sebenarnya. Cloud. Iya benar-benar Cloud. Cloud Purit tuh paling males om. Dicicil. Kita dicicil mungkin di saat weakness-nya kebuka dia bisa hilangin lagi dengan Puritnya. Tapi sometimes dia juga bisa kabur dengan BMI-nya. Jadi kayak ulti kita Kebuang. Kayak gitu aja udah. Yap. Oke, tapi ya untuk bagaimana kali ini dari counter indexnya juga ya, late game potential, damage potential dan bahkan dari segi survivability dan control ability ini diunggulkan oleh Bigetron Alpha. Ya mungkin cuma di early-nya ya, mereka bisa mungkin dipegang lah bagi Bigetron Alpha, bagi Geek Farm. Karena berhadapan dengan Link yang memang masih butuh level dan butuh waktu nih buat bisa farming, dan tidak jarang kita melihat Linknya sebenarnya melepaskan turtle yang pertama sambil nunggu Berserker Fury jadi. Itu dia, itu yang terjadi juga harusnya untuk Battle of Assassin yang akan kita lihat di game yang kedua, match point untuk Bigetron Alpha. Oke, antara menjadi 2-0 ataupun 1-1. Ini dia game yang kedua antara Geek Farm dan juga Bigetron Alpha jadi MPL Arena. Sekali lagi, mana suaranya? Misi upper bracket kali ini di depan mata untuk Bigetron Alpha. Karena mereka udah dapetin 1 poin juga tadi di game yang pertama. Tapi untuk ngelihat bagaimana potensi dari Battle of Assassin ini Om. Lihat dari Link versus Fanny. Ya, tinggal siapa yang bisa lebih menjaga sebenarnya ya. Dan kalau aku bisa bilang lebih enak buat Linknya nanti sih. Karena bisa instan ya. Bisa instan juga Banyak dia. Khalidnya Romer. Bentar. Nah iya. Khalidnya Romer. Baru semalam kita main nama Khalid Romer. Iya. Jadi kali Romer terakhir aku ingat-ingat itu sih. Yang ngobrolnya udah oke banget kan. Iya. Pakai sama ada juga lah. Tapi nggak ada kemungkinan sih untuk Khalid Rom ini ya. Dia punya damage juga, dia punya durability juga, dia bisa inisiasi. Sebenarnya ya. Cuman butuh level 4 dia yang memang udah delay ya. Yap. Di menit 2.30 lah kalau memang sempet buat didapetin atau ada kill yang bisa dapatkan dengan Kiva. Oke. Masih ya dengan weakness finder, tapi Ki dia udah mulai terkena sabetan ya dari benda tajam yang dibawa sama Baloiski. Iya, bawa skimitar. Dia Baloy jadi pelari ini apa gimana ya? Agility loh sama wilderness. Iya biar main agresif ya. Mungkin ini yang terlihat juga bagaimana Aboy dan Baloy bermain agresif. Bermain ini. Wah bener-bener Baloynya mencoba untuk bisa mendekat, tapi Eman masih selamat dan sekarang malah berhasil bisa mendapatkan karena satu play dan juga BMI tadi akankah bisa membuat pergerakan dari Masako bisa kabur dari terlalu karena sekarang sepertinya mencoba untuk bisa menghantarkan damage. Gagal. Wow, lumayan dalam ya, dan ini jadi modal untuk Eman bisa dapetin 1 poin kill. Upaya ganking, dive in yang dilakukan ternyata belum berhasil nih untuk kick off. Dan bahkan memberikan gol tambahan. Iya. Ini lumayan serem ya untuk Kiva-nya. Dan pertobab yang diambil gak ada gangguan. Di turtle-nya juga mulai bisa disarung untuk Bigetron Alpha tanpa gangguan mungkin. Bisa pakai nabur, Pak. Dan melihat juga sekarang level by level ya, Eman di atas dari Masako. Wah di tempat yang lain nih, coba lihat dari super look ya. Langsung dikeroyok, ada steel cable tadi yang masih dikeluarkan oleh Vincent tapi terlalu dini kayaknya untuk bisa mengeluarkan control-nya. Yap, ini debut pick sebenarnya untuk Hylos dari Super Loop juga. Ki masih dengan tren positif ya. 2 kali pemilihan untuk Tigreal masih dengan kemenangan, begitu pun dengan Moreno. 4 kali 4 win. Itu dia. Yang mungkin di boldnya ya, di garis bawah ya Moreno belum kalah nih. Dengan Faramisnya dia. Dan kelihatan memang masih cukup powerful juga dengan timing dia masuk untuk menggunakan Netherrealm. Yap. Tapi sekarang Gops mencoba untuk bisa mendapatkan karena super look terlalu tebal seperti itu. Yes. Dan juga Baloiski belum level 4 masalahnya. Nah itu dia tuh. Dengan bermain Khalid, ya dia memang bakal efisien, tapi waktu sudah menginjak Weh, level 4. itu pada berbeda satu yang terakhir dan sekarang waktunya untuk bisa mengeluarkan Small Tank. This is Captain Eman. Yes, dan bahkan itu adalah informasi di saat Masakonya udah nggak punya Purify. Dan
tipis banget sih sebenarnya karena Purify kan ready 10 detik nantinya. Mm-mm. Kami terpick off duluan. Oke. Wah, dia didorong lagi oleh si Kenheimer, bagus banget tapi Ranking Sastro menyelamatkan Baloiski. Super look. Dan di tempat yang lain Super Look dikeroyok habis-habisan. Satu yang terakhir ya, Super Look masih berhasil bertahan dengan satu lagi. Glorious Pathway yang sudah dikeluarkan. Ini memang kuat banget sih sebenarnya, tapi nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Super look HP-nya juga udah low banget. Sementara Space akan dimanfaatkan dari bottom lane, di mana Masako ini udah mulai ditemani sama Baloiski. Karena kayaknya kalau ngeliat dari 1v2 situation tadi ya, tidak cukup adil bagi Masako. Ya, terus untuk penggunaan dari Khalid ini jelas beda dengan Gatot Kaca itu sendiri ya. Dari Gatot dia masih punya taunting, lawan nggak bakal bisa kabur. Tapi untuk Khalidnya akan bisa dihindari kalau memang nggak targetin nanti buat bisa tornadonya ngelawan. Oke, itu tadi sepertinya Khalid masuk di saat ada Swallow Pen langsung dikeluarkan. Dan ini dia yang udah gue sebutkan. Apabila ada Swallow Pen yang memang sudah dibuang, namun Katron yang langsung dikeluarkan begitu. Tapi Eman masih berhasil bertahan. Yes, Emannya bertahan walaupun memang ada upaya juga dengan Netherrealm ya, walaupun memang nggak kena. Tapi Emannya selamat bermain dengan kalkulasi yang cukup matang dan lagi-lagi Vincent. Ini belum bisa memaksimalkan targeting dia. Yap, masih survive tadi. Dan bahkan di bagian topnya masih bisa diimbangi juga nih buat Super Look-nya ya. Dari Bigetron Alpha, dari tempo yang mereka mainkan juga iramanya masih belum terlalu cepat memang. Tapi nanti kalau Link-nya sudah punya item, 1-2 item bakal cukup berbahaya. Karena Berserker ini baru saja diambil tadi oleh Super Ken. Sakit banget lihat Divine Sword. Waduh. Ngeri. Karena ngeliat dari itemization-nya juga masih belum ada yang jadi nih untuk Baloiski. Yap. Ini buat Baloiski dengan Khalidnya ya. Iya, baru ada Arsebal doang. Wah, didorong lagi benar-benar. Saya bagus banget. Law and Order dikeluarkan lalu didorong lagi dengan Secret Hammer. Tapi sekarang Super Look. Akankah mereka mau melanjutkan untuk bisa mendapatkan karena Super Look? Tidak. Mengerikan Ken. Namun di depan berbeda. Counter turretnya udah berhasil langsung dicicil saja oleh Masako. Tapi belum berhasil dihancurkan juga. Sementara setup karya Turtle sekarang sudah dilakukan oleh Geekfan. Yap, dan masih nunggu. Wait, Gops gagal seperti itu bisa mendapatkan dan sekarang Glorious Power langsung dikeluarkan di bagian belakang Super Ken yang melihat dari kejauhan tapi mereka berdua dari masing-masing jungler yang malah gagal untuk bisa mendapatkan karena Turtle Super karena Turtle-nya berhasil lagi diamankan oleh pergerakan dari Abu dan sekarang Vincent-nya pun berhasil langsung dilenyapkan dengan sangat-sangat cepat dan sekarang Gops sendirian di tengah-tengah player dari Bigetron Alpha. Dan bensin dari Fanny ini bakal di-invade sekarang. Waduh, ini mereka mencoba lagi untuk bisa mendekat karena dari Super Ken dengan tadi ranking Santon udah dikeluarkan tapi ternyata damage-nya masih belum cukup. Oke, dan bahkan outer middle turret kali ini bakal dihancurkan. Harusnya Vincent masih belum berhasil untuk bisa menargetkan pula siapapun yang di lini belakang, terutama Eman. 2 kali upaya ke arah Eman, 2 kali dia selamat. Yap, yang berarti banyak waktu terbuang ya, hanya untuk mendapatkan Eman. Dan itu pun gagal semuanya. Dan dari item build-nya, bagaimana Cloud dengan Corrosion yang sudah selesai. Dan juga sama dengan Eman yang tidak membeli sepatu sama sekali. Corrosion, Demon Hunter Sword, still leg plate juga. Dan bahkan dia membawakan emblem Marksman yang berarti untuk attack speed-nya dia ini jelas bakal ada. Dan tadi kalau kita lihat dari emblem yang dibuka juga, dia ada Swift tadi di sana. Jadi attack speed jelas ini bakal dimainkan penuh untuk Eman. Dan dia udah dapat semuanya. Oke, dan pergerakan tadi dari Super Ken dan pede banget Super Ken sendiri di persoalan pergi ke depan. Apa yang dilakukan oleh Super Ken? What? Apa yang telah dilakukan dari tadi di area tersebut hingga membuat dari puluhan Super Ken ada sekarang? Aki mendorong lagi pergerakan di Baloiski. Baloiski ada satu weakness point di dalam tubuhnya, namun untuk sekarang dengan Quicksand Guard pun tidak bisa membuat dirinya selamat. Yap, itu dia permasalahan yang memang sering banget kita lihat. Dan itu harus diantisipasi, diwaspadai. Kita ngeliat di game 1 flawless dan kali ini juga Bigetron Alpha. Mereka terlihat bisa dipunish akhirnya dengan pergerakan yang cukup unnecessary. Waduh, Gops, 1 bar terakhir. Yap, walaupun cukup pede sebenarnya, tadi bedanya 2 level kan. Cuman kayaknya nggak cukup sih. Ya tapi kalau ngulang 2-3 kali sih bakal mahal ya nantinya. Buat Bigetron Alpha dan Super Ken dengan 1 Haskell juga. Sudah mulai terakumulasi memang untuk item-item bagi Bigetron Alpha. Turtle akan spawn dan masih di purple buff yang dijaga oleh Super Ken kali ini. Ya, pressure belum lepas sama sekali bagi Shivan. Mereka punya pilihannya mengkontes atau meninggalkan dari hal tersebut juga. Dan ya bagaimana Vincent yang akan berusaha untuk mendapatkan purple buff yang seharusnya juga ini sudah diambil tadi. Eman. Waduh, sakit banget nih, damage dari Masako udah mulai berasa juga masuk ke dalam tubuh dari Eman ya. Sekarang Super Look ya menjadi orang terdepan untuk bisa ngebadanin dan juga menerima begitu banyak damage yang bisa dihasilkan oleh pemain Kick. Tapi Turtle-nya berhasil diamankan oleh Super Ken. Swallow Pen langsung dikeluarkan, masih ada weakness point di arah
beberapa player dimiliki oleh Geek Marcel. dan juga Ki. Masuk lewat tempat yang berbeda. Glorious Power langsung dikeluarkan dan sekarang ada influencer memang sudah dihasilkan sekarang. Coba lihat, ada satu Blazing Wave tadi seperti udah langsung dihasilkan begitu saja dengan Revitalize yang memang sudah terlihat pula. Tapi dengan Crossbow of Tank yang sudah dihasilkan dengan ada satu lagi Netherram di bagian bawah itu menghambat bagaimana damage yang bisa dihasilkan oleh warna pertempuran yang kembali terjadi dengan satu lagi Katron. Tapi Vincent yang dihalang oleh Wewen yang ada di dalam tubuh dari Eman. Tapi tempatnya berbeda Masako. Wow. Yep. Di flicker Moreno tadi, dicari dia ketika ingin bersembunyi balik rumput dan Vincent. Oke, Vincent mencoba untuk bisa mengatakan Vincent dan tidak bisa. No, Vince. Astagfirullahaladzim. Oh, Vincent. Yang akhirnya pun dia harus menghilang. Bisa dikatakan harusnya wipe out ya tadi. Tapi lihat dari Bigatron mereka punya power untuk tanking yang begitu baik juga. Menunggu ada Girls atau Wave Wah, Motion. Emotion yang dikeluarkan kembali. Coba lihat pergerakan dari Eman yang masih berfokus untuk menghancurkan lagi kawasan yang ada di bagian tersebut. Tapi sekarang Kontek masih dibawa begitu saja dengan satu lagi begitu pergi kepada berbeda. Baleski masih berusaha bertahan dengan ada satu extender di dalam tubuhnya. Tapi sejauh ini Baleski menjadi korban kembali dan sekarang pergerakan dari Vincent mencoba untuk bisa melakukan satu point kill. Tapi Moreno terpisah dan Moreno menjadi korban. Tapi Supercan mulai masuk lagi mengatakan damage-nya. Ada tempo sobat dikeluarkan dan apa yang menjadi korban pada saat Masako sampai terakhirnya masih bisa diamankan oleh Supercan. Oh, dan ada bantuan damage dari Eman yang dia lumayan lama bersembunyi di area orange buff. Dan akhirnya satu pergerakan yang cukup cepat, Supercan yang udah terlalu snowball kali ini berhasil untuk bisa delivering damage sehingga ada 2 poin kill yang akhirnya bisa ditabung lagi untuk Supercan. Ya, dan ini menjadi salah satu titik yang cukup sulit bagi Geek Fam ya untuk bisa membalikkan keadaan. Komposisi hero mereka ini sangat sulit untuk bisa menangkap Supercan. Dan ini terlalu leluasa tadinya untuk Supercan yang bisa bermain dengan push voice-nya dia, defense voice-nya dia. Ini untuk melakukan push off. Dan siapa yang bisa menangkap mungkin kecuali untuk Ghost-nya. Onward dengan range yang sangat pendek sekali. Dan harus presisi mengenai Supercan. Oke, masih cukup aman lagi nih keadaannya, tapi lihat positioning. Eman! Eman sendirian. Hehe. Masih ada Purify di dalam tubuh AB menyelamatkan dirinya. Wah, itu agak berani ya sebenarnya, berani banget bahwa sosok Wanwan ada di paling depan. Ada one situation. Waduh, Supercan untung selamat Katron tadi udah masuk dalam tubuhnya. Yep, oh Supercan udah Mau digaskan? Masih ada Tempest. Opel satu terakhir Vincent. again. 2 kali. 2 kali Supercan, ini dia adrenalin yang harus ditahan. Oke, ini dia ada satu informasi dari seperti itu jadi keluarkan sekarang crossbow tank yang merubah segalanya. Aboy berhasil menjadi korban karena Eman yang masih berusaha bisa mundur lagi ke depan berbeda dan sekarang pertempuran kembali terjadi tempat berada di depan ada defense yang dimiliki oleh Geekfam. Namun mereka belum bisa mendapatkan siapapun kembali dari Bigatron Alpha. Lagi-lagi ya, adrenalin harus ditahan tapi Vincent sepertinya gagal untuk bisa secure ke arah purple buff-nya. Walaupun memang Lord masih bisa ditahan nih di bawah ini ya, belum ada yang bisa melakukan clear juga terhadap Lordnya tersebut sambil menunggu Supercan hadir kembali di dalam team fight. Dan bisa dibilang mungkin Supercan masih harus mendapatkan purple buff-nya Waduh, dulu. itu Vincent sampai standing dia terbang itu. Oke, tapi masih Lord yang dominan seharusnya ya, masih bisa ditahan perlahan juga sementara dengan Rumble Rat-nya pun, tapi Konsil Yang ini dia ada konsil, ada Glorious Pathway, mempercepat lagi bagaimana pergerakan dari Kia. Akankah mereka berhasil bisa mendapatkan arah beberapa menit, tapi sekarang crossbow tank sudah langsung dihasilkan begitu saja. Damage yang sangat-sangat masih dihasilkan oleh Eman. oke, kalau Gun lagi ya. Gan, oke. Memperbesar jaraknya juga ya. Menambah jarak, menambah attack speed dan ada lifesteal. Buat Melvin Gun. Bahkan belum tumbang sama sekali nih Emannya. Terlihat jauh lebih aman ya dibanding di game yang pertama tadi juga dan momentumnya selalu dapat. Betul. Dan juga dia berani banget kan tadi. Sembunyi di rumput depan. Yep. Berani buat open team fight-nya. Dan masih dengan keunggulan lagi Bigatron Alpha. Nah ini dia untuk itemnya tanpa sepatu si Howard Melvin Gun ya. Attack speed-nya bakal diambil dari sana bersama dengan Corrosion di Hunter. Tanpa golden staff jelas. Yep, jelas item. Oh, ini gas lagi. Oke, Supercan tersabet tadi pundaknya dengan satu di Tornado. Ini perlu diwaspadai ya pergerakan dari Supercan yang nantinya bisa dipunish. Karena kalau misalnya Dragon nantinya menginjak arah itu di late game, momentum demi momentum itu akan bisa diciptakan dari masing-masing tim. Mau yang tertinggal mau tidak mau ranking Sandstorm harus dikeluarkan. Buat defense ya sambil menunggu juga. Tapi ya sebenarnya dari tadi Geek Fam mereka punya kondisi dengan adanya 2 hero yang bisa split push.
Masako kali ini dengan slotnya tapi Waduh, gimana lagi? sakit banget itu tadi defense-nya dan Vincent masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Masih bisa kabarnya cukup jauh dengan steel cable. Tapi damage yang diberikan tadi sangat-sangat berasa sekali. Jadi kalau memang ada yang berusaha untuk melakukan split push, mereka bisa terciduk dengan super can. Oke, ini hari call baru. Udah ada, kalian bisa beli nih samaan sama teman-teman dari Geek Fam. Boleh-boleh tuh ya, Suaranya juga. Suaranya juga enak nih. Bentar, 5 kali 5. Bukan anak-anak tadi di sini ya. Tapi sekarang Vincent. Wow. Berculik kali ini. Dan lagi dengan bersembunyi di balik rumput dan tiba-tiba secara mengejutkan keluar bersama dengan High Grill tadi. Iya. Itu Sacred Hammer. Dan damage juga udah besar sekali ya untuk emannya pun. Dan akhirnya ini menjadi free lord untuk Megatron Alpha dengan sang pemegang Retribution dalam keadaan menunggu waktu sekarang. Penasaran ya, item terakhir Eman nanti mau pergi ke arah mana ya? Attack speed lagi kah? Atau mau nambahin dari sisi damage-nya? Tadi still like kan? Steel Lakelet tadi belum dijual. Yep. Mungkin aman immortal aja kali ya. Nah, Kalau saya sebagai user one-one saya Star Syndrome. Melvic Roll. Iya. Tidak ada item defense. Apa itu item defense? oke. Tapi masalahnya kalau shutdown udah jadi Iya, betul. tabungan pecah kan? Betul, langsung pecah saya. Makanya ini akan kita nantikan juga bagaimana defensive manuver yang bisa dilakukan sama Geek Fam nih. Karena bicara tentang High Ground mereka cukup terbatas. Mungkin Fanny dan Cloud yang bisa nantinya ngasih power clear, tapi dia juga kan bisa dikatakan melee range. Ya, apalagi untuk power clear dari draftnya Gifam kan ini lumayan minimalis ya. Yep. Ini hanya mengandalkan damage dari Shadow Strike milik dari Valentina. Oke. Emannya masih sangat-sangat berani dengan attack speed dan juga lompatannya sangat tinggi. Sementara Superlook sekarang sudah mulai masuk untuk bisa mencari celah lagi. Membuka jalan untuk rekan-rekan ada Konsil sudah dikeluarkan. Glorious Pathway itu kali langsung tidak, tapi Superlook menerima begitu banyak damage sama tinggal tunggu lagi. Sentro pergi ke tempat yang berbeda untuk bisa menyelamatkan diri dan Vincent harus balik lagi. Wave Minion masuk lewat tengah. Akan seperti apa lagi hasilnya? Namun sekarang Rapid Blast memberikan damage kepada speed abang sekarang Ki. Implosion sekarang Rapid Blast tadi mendorong ke arah Globe, tapi masih ada Winter Call lagi dalam tubuhnya. Dan sekarang pertempuran kembali terjadi di mana sekarang Baleski dengan satu di satu lainnya masih berhasil mundur. Quicksand Guard-nya dikeluarkan. Mereka masih berada di depan dari defense sudah dimiliki oleh pemain-pemain dari Geek Fam dan mereka masih lebih. Vincent gagal bisa mendapatkan karena 1 poin dari Eman dengan swallow pad-nya dilemparkan kembali gagal untuk bisa membuka weakness point-nya. Oh, mereka nggak pulang. Begitu Alpha mereka bakal paksakan dengan satu wave di arah tengah. Dan juga menunggu atas bawahnya masuk sembari Super Gen. Waduh, oke. Ranking Center dikeluarkan kembali tadi yang panik karena beberapa play tapi Ki masih terlalu tebal. Superlook yang berhasil dihancurkan sekarang Baleski malah sempat hilang. Seluruh poin ada di dalam kuda dari Kop. Tapi Kop malah menjadi korban bola di dalam pertempuran tersebut dan sekarang Super Ken berhasil kabur ke tempat yang lain. Dan itu dia item terakhir dari Eman Immortal ya. Ternyata udah langsung pecah juga. Karena cukup berbahaya. Tapi begitu Alpha mereka nggak ngasih kendor serangan mereka. Mereka bakal tetap coba ngasih pressure. Tapi defensive yang dilakukan sama Geek Fam mereka cukup kuat ternyata. Yep, masih bisa menahan ya. Dengan damage yang memang cukup terbatas memang bagi Gifam, tapi mereka cukup kompak juga untuk menarget siapa yang bakal di pick off terlebih dahulu. Tapi itu tidak membuat Megatron Alpha sebenarnya defisit dari sisi pendapatan mereka. Ya, secara gold mereka masih cukup terjaga dan Masako punya Melvic Roll. Ini dia untuk mungkin buat item yang penting nantinya bagi Masako dan ada Rose Gold buat Vincent menahan dan ada extra shield tambahan. Namun melihat bagaimana item yang memang sudah terpaut jauh berbeda seperti ini, Lord yang akan spawn mungkin tidak akan diambil oleh Gifam. Ya mau gak mau mereka harus merelakan. Jalanin saja lane jauhnya, distract pancing. Karena kayak kalau misalkan kontes paksa, resikonya gede banget ya. Apalagi dalam keadaan under, apalagi nggak ada purple buff juga untuk Vincent-nya. Oke, tapi untuk sejauh ini pun melihat dari Megatron, mereka unggul 11.000 bahkan. Tapi nggak membuat mereka juga terburu-buru untuk langsung eksekusi terhadap Lord-nya. Mereka masih mencari momentum dan mencari informasi di mana keberadaan pemain-pemain dari Geek Fam. Ya, Emannya juga udah santai ya untuk bisa ngepok ke arah Lord, dia punya life steal yang cukup juga. Santai. Tahan aja dulu ya kan. Bisa lah dimainin. Tarik ulur, di kiting juga. Secara power mereka punya, tapi kalau mungkin ya kalau mau start seperti ini sebenarnya lumayan bahaya loh begitu Alpha. Oke, mereka sepertinya akan all in, mereka akan mempercepat lagi bagaimana perolehan terhadap Lord tersebut. Tapi sekarang Vincent yang mau coba untuk bisa pergi ke tempat berbeda. Superlook ya dengan Glorious Pathway boleh maju lagi karena Petra sudah dibuka, tapi Lordnya berhasil diamankan oleh Super Ken. Super Ken mencoba untuk bisa memburu ke arah masing-masing player dimiliki oleh Geek Fam, tapi mereka masih berusaha untuk bisa pulang lagi. Ada satu weakness point tersisa tepat berada di belakang dari Cops. Bahkan kalau lihat dari Ki-nya pun nggak yang langsung buru-buru flicker implosion. Dia hanya menakut-takuti dengan conceal play-nya
membuat dari Geek Fam ternyata mundur dan overthinking. Dan dia nahan. Sambil nunggu Lordnya pun masuk, ini bakal ada momentum yang harusnya bisa diciptakan oleh Tigel dari Ki. Yap, ini dia Glorious Pathway kembali dikeluarkan dan sekarang implosionnya connect tadi karena beberapa menit tapi masih ada satu revive di dalam tubuh dari Masako masih berjuang untuk bisa mendapatkan dan juga memperoleh damage yang cukup bisa diantarkan karena beberapa player dimiliki oleh pemain dan betul apa dengan yang ada di dalam tubuhnya tapi Kupcha malah menghilang di tempat berbeda. Super Luka bisa jadi korban, Vincent yang kehilangan immortal namun sekarang dari Pesa